Jadi waktu aku balik, aku tahu aku akan lakukan apapun yang aku bisa untuk Basarnas. Karena Basarnas itu satu badan yang emang langsung bergerak untuk bencana alam kan. Kuliah di Bandung, Maranatha, kedokteran, lalu ambil fellowship di Amerika. Siap penuh besok lagi Sarah ya. Jadi kalau ceritain dari awal itu gak keren banget karena aku waktu itu mau ambil kedokteran masih bocah, masih umur 16. Nonton film kok keren ya gitu kan. Terus tes kok keterima, ya udah masuk. Untung suka gitu kan. Dan untungnya lagi waktu aku berjalan dengan studiku itu, aku belajar kalau ini ilmu yang aku dapetin di kedokteran itu nggak cuma tentang kedokterannya aja, tapi banyak banget. Makin kesini makin kayak terkuak gitu ya. Kayak ini nih aku belajar tentang hidup nih di sini gitu dengan aku menjadi dokter. Jadi itu yang bikin aku termotivasi banget untuk tetap belajar lagi. Yang kedokteran nggak cuma sampai kemarin aja aku sekolah, tapi terus sampai nanti sampai terakhir. Kalau kenapa aku suka di kedokteran kebencanaan itu karena segala sesuatu itu kayak hidup, persis kayak hidup. Kita nggak bisa tebak apa yang akan terjadi. Kita sebagai manusia tapi kita ini lumayan manusia lah ya, sombong lah ya. Kita tahu lah paling gini doang gitu kan. Tahu lah kira-kira di tempat gempa antisipasinya apa aja. Tapi tetap begitu kita sampai lapangan, semua yang kita terka itu pasti ada bedanya, pasti ada melesetnya. Dan ini kayak hidup banget kan, hidup kan juga gitu, kita sok tahu aja, kita bisa lah gitu kan. Tapi pas kenyataannya kita bakal ketemu sama hal-hal yang kita pikir itu nggak masalah, tapi ternyata jadi masalah besar. Jadi terus-terusan ngingetin aku untuk lu nggak tahu apa-apa, lu tetap harus humble jadi manusia. Hidup itu nggak kayak catur, nggak ada fungsinya menerka-nerka hidup kayak catur karena ini bukan catur. Jadi yang lebih penting adalah gimana kita adaptasi ke situasi yang nggak terkontrolkan itu daripada kita bikin plan sedetail mungkin dan kita mah nggak bisa apa-apa in the end. Jadi waktu aku pulang dari Amerika, aku tahu waktu aku pulang aku pengen belajar lebih tentang bencana alam di Indonesia. Karena yang aku pelajarin di sana itu keren banget ya. Mereka wah teknologi maju banget gitu kan ya. Semua sistem SAR di sana sangat terstruktur, rapih banget semuanya. Dan bikin aku mikir, kok di Indonesia gue nggak pernah lihat yang kayak gini ya. Padahal kita kan gudangnya bencana alam gitu kan. Di Amerika banyak sih bencana alam, cuman nggak beda sama Indonesia. Kita tuh agresif gitu loh, bencana alam tuh nggak main-main gitu. Jadi waktu aku balik, aku tahu aku akan lakukan apapun yang aku bisa untuk Basarnas. Karena Basarnas itu satu badan yang emang langsung bergerak untuk bencana alam kan. Jadi di sana aku sebagai potensi Basarnas itu semacam volunteer di sana yang terdiri dari berbagai macam badan atau orang spesialistik yang bisa mendukung operasi SAR. Jadi macam-macam, ada pramuka misalkan, ada orari misalkan. Dan saya sebagai medis kan, saya gabung sebagai potensi itu. Nah, waktu gabung dengan potensi SAR ini, ikut beberapa kegiatannya, kebetulan mereka lagi mencari dokter juga untuk bergabung dalam INASAR. Terus saya direkomendasikan untuk masuk, jadi ikutan dalam program itu. Nah, sebenarnya itu kan kalau INASAR, ini adalah tim nasional untuk search and rescue-nya Indonesia gitu ya, yang lolos dalam tanda kutip akreditasinya PBB UN. Kita waktu itu waktu aku pertama masuk di INASAR itu 1 tahun full untuk latihan untuk tesnya yang aku bilang itu ya, dites, dinilai sama
UN OCHA, jadi itu untuk badan kebencanaannya dari PBB. Dan selama setahun itu beneran full semuanya latihan, simulasi latihannya ya. Jadi kita beneran seakan-akan kita pergi ke suatu tempat bencana, kita mengambil tindakan apapun yang kita perlukan. Misalkan kalau aku dari medis, ada yang dibuat simulasi pasiennya lagi di bawah reruntuhan, terus harus amputasi kakinya. Jadi aku beneran lakukan amputasi itu misalkan di tulang kambing, kaki kambing gitu ya. Tapi caranya harus bener, pakai alatnya bener-bener alat gergaji tulang gitu. Terus indikasi-indikasi kenapa aku mau amputasi dan lain-lain itu akan diuji juga, ditanya gitu. Nah, itu latihannya itu penilaiannya itu sangat ketat. Jadi yang nilai kan dari PBB-nya langsung. Pengujinya diacak waktu itu yang medis kebetulan dari Jepang dan terkenal galak gitu ya. Jadi kita udah kayak yang serem banget ya gitu kan. Jadi beneran yang kalau ada kesalahan dikit, ada kartu merah dikit, kalau nggak salah kalau satu kartu merah itu nggak lulus. Jadi semuanya harus, kalau nggak salah ada kuning 2 boleh kalau nggak salah ya. Terus yang lainnya semua harus hijau semua gitu. Jadi kita bener-bener yang setahun itu fokusnya ke situ, nggak ke tempat bencana lain yang keluar, yang jauh. Tapi kan tetap di Jakarta aja waktu itu banjir, ya kan. Banjir itu Inasar juga ikut. Gempa Bogor, longsor Bogor. Nah itu juga Inasar juga ikutan join gitu. Dan karena aku bukan di Basarnas, aku adalah potensi SAR, tapi aku bukan Basarnas. Jadi aku masih bisa beraktivitas sama NGO lain. Yang mana aku jadi waktu setahun yang Inasar latihan ini aku jadi lebih sering pergi-perginya itu sama NGO lain. Itu yang karena kan emang tahun lalu bencana kayak rantai aja kan. Yang dari gempa Lombok terus ke Palu, tsunami Banten, terus nggak habis-habis gitu kan. Nah itu justru aku malah sama yang si NGO lain ini, bukan sama Inasarnya, karena Inasar kita lebih sama dia. Sebenarnya bukan di Banten, tapi di salah satu pulau yang terdampak sama tsunami Banten waktu itu. Jadi ini kalau dari masalah medis sih cuman luka terbuka yang aku cuman bersihin, dan bukan ya, kalau dari medis ini masalah simpel banget gitu ya. Tapi justru saat itu ibu-ibu yang ada lukanya yang lagi aku bersihin ini, dia lumayan histeris, nangis pas itu. Dan dia bilang, aku nggak bisa aku agak lupa kalimatnya gimana, cuman semacam gini, dia bilang, dokter sudahlah, dokter ngapain sih capek-capek bersihin luka di kaki saya. Karena nggak ada artinya dokter bersihin luka di kaki saya ini sampai saya bisa jalan lagi, sampai kaki saya sembuh lagi, tapi dokter nggak bisa nemuin anak saya. Dia mendingan spend time-nya buat cari anak aja, udahlah kaki saya biarin aja kayak gini, borok kayak gini, jelek kayak gini, biarin aja, yang penting anak saya ketemu. Gitu. Dan waktu itu sedih sih. Itu lagi-lagi ini adalah salah satu contoh di mana kayak ilmu kedokteran itu rasanya kayak yang ini bisa sih aku bersihin luka ini, cuman kok susah ya aku dengerin ibu ini ngomong kalimat tadi. Berani itu timbulnya harus dari kemauan kita dulu, keyakinan kita akan apa yang kita mau dulu. Oh, aku mau A, B, C, D, E karena ya udah sih, karena emang ini yang benar, karena aku merasa bahagia waktu aku melakukan itu. Itu apapun nanti rintangannya, kita bakal tetap berani untuk tetap maju gitu. Kalau nggak 100% pengennya ke poin A, bakal gampang belok gitu loh. Tapi kalau emang pokoknya gue mau ke poin A karena gue suka gitu, gak ada alasan lain, emang gue suka, itu yang kita bakal berani melangkah sih. Dan aku tahu juga pasti ini terutama untuk perempuan kali ya di Indonesia yang ya belak-belakan aja, stigmanya masih banyak gitu kan. Dengan perempuan misalkan gak bisa menjadi A, B, C, D, E, itu adalah anggapan-anggapan yang dibuat yang memang menurutku memang dibuat supaya kita membuktikan kalau enggak juga kok.